Assalamualaikum siswa hebat. Semoga kabar semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Bahagia sekali Pak Guru dapat bersua kembali dengan siswa semua di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Berbicara tentang hikayat, hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan berbagi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ikuti Pak Guru sampai akhir ya. Secara umum, nilai dalam hikayat itu dibagi 4, yaitu nilai pendidikan, religius, moral, dan nilai sosial. Pak Guru jelaskan definisinya masing-masing. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang kedua, nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Ketiga, nilai moral. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Kemudian yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Nah, itulah definisi masing-masing dari nilai yang terkandung dalam hikayat. Selanjutnya, saran dari Pak Guru untuk siswa menonton dan menyimak dulu contoh hikayat Saijaan dan Ikan Todak di video pembelajaran berikut ini. Baiklah, untuk memudahkan pemahaman siswa, mari kita lihat bersama contoh analisis nilai yang terdapat pada cerita hikayat Saijaan dan Ikan Todak berikut. Yang pertama, nilai pendidikan. Konsep nilai pendidikan yang terdapat dalam hikayat tersebut yaitu tetap berjuang dalam mencapai tujuan. Hal itu dapat kita lihat pada kutipan teksnya yang berbunyi, digambarkan Datuk Mabrur tetap bertapa begitu lama walaupun siang dan malam serta diserang oleh ikan todak. Nah, inilah bukti tentang nilai pendidikan yang tergambar dalam teks hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Yang kedua, nilai religius. Konsep nilai yang terdapat di dalamnya yaitu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kutipan teks yang menunjukkan hal itu berbunyi, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Analisis nilai yang ketiga pada hikayat Saijaan dan Ikan Todak yaitu nilai moral. Konsep nilai moral yang terkandung di dalamnya yaitu memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Konsep itu dapat dibuktikan dalam kutipan teks yang berbunyi, "Tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti." Lalu, Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Itulah analisis nilai yang ketiga beserta kutipan teksnya. Analisis nilai yang terakhir atau keempat yaitu nilai sosial. Konsep nilai sosial yang terdapat dalam hikayat Saijaan dan Ikan Todak ialah bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Konsep tersebut dapat kita lihat dalam kutipan teks berikut. Kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Ungkapan bantu-membantu, bahu-membahu menguatkan akan hal tersebut.
Jadi, semoga siswa semua dapat memahaminya ya. Siswa hebat, definisi dan contoh analisis nilai yang terkandung dalam hikayat sudah Pak Guru jabarkan. Sebelum Pak Guru akhiri, izinkan Pak Guru berikan penguatan dengan kesimpulan. Nilai-nilai dalam hikayat tersebut ada 4, yaitu yang pertama, nilai pendidikan, berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang kedua, nilai religius, yaitu mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral, maksudnya yaitu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai sosial, yaitu hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Siswa hebat, ngelorakan semangatmu untuk terus belajar dengan giat. Jadilah insan yang selalu menebarkan kebaikan dimanapun berada. Demikian dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.